Haleluya, Shalom, salam jumpa kembali dengan saya Willy Marpaung di YouTube channel saya. Dan hari ini saya mau bahas mengenai kehidupan anak-anak muda dalam hal dating, yakni cinta mengerjakan yang pasangan saya suka, ya. Karena ada banyak orang dengan pasangannya yang menjadi egois. Karena apa? Karena tidak mengerti konsep ini. Cinta itu bukan mengerjakan apa yang kita suka kerjakan, apa yang sering kita kerjakan, atau apa yang biasa kita kerjakan, tapi cinta mengerjakan apa yang pasangan kita suka, apa yang pasangan kita mau, apa yang pasangan kita perlukan, sehingga hubungan itu menjadi hubungan yang baik, hubungan itu menjadi hubungan yang sehat, sehingga cinta di dalam hubungan itu terus terbangun, terus menyala, dan terus hidup, sehingga hubungan itu menjadi hubungan yang langgeng. Dan hari ini kita akan lihat dari firman Tuhan bagaimana cinta mengerjakan apa yang pasangan saya mau, apa yang pasangan saya suka, dan apa yang pasangan saya perlukan. Nah, dan itu sebabnya apabila teman-teman diberkati lewat video ini, jangan lupa untuk berikan like-nya, jangan lupa untuk share, dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan juga aktifkan loncengnya sehingga setiap ada video terbaru tidak ketinggalan dari channel ini. Nah, kita akan lihat dari Alkitab, dari Kejadian 29 ayat 18 sampai 20. Ini adalah kisah Yakub. Kejadian 29 ayat 18 sampai 20. Yakub cinta kepada Rahel. Ini perlu kita garis bawahi. Yakub cinta kepada Rahel. Jadi jelas di sini ada cinta. Sebab itu ia berkata, "Aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu." Sahut Laban, "Lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku." Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Ini adalah kisah di mana Yakub itu mencintai Rahel. Dia lari dari rumah ayahnya, dari rumah ibunya, karena dia bertengkar dengan Esau kakaknya, karena dia menipu kakaknya. Dan ingat baik-baik, dia menipu dan akhirnya dia ditipu. Nah, dia pergi ke rumah pamannya yang bernama Laban, dan dia jatuh cinta kepada anak bungsunya Laban, yaitu Rahel. Tetapi Laban memberikan syarat kepadanya. Laban memberikan syarat, engkau harus bekerja 7 tahun untuk bisa mendapatkan Rahel. Lalu Yakub bekerja 7 tahun untuk mendapatkan Rahel. Tetapi pada setelah 7 tahun itu ia bekerja, bukan Rahel yang diberikan, tetapi Lea, yaitu kakak daripada Rahel, yang pastinya tidak lebih cantik daripada Rahel menurut pandangan Yakub. Yakub ditipu. Itu artinya jangan suka menipu. Karena kalau engkau suka menipu, maka engkau akan menuai tipuan. Kalau engkau suka menipu orang, engkau juga akan ditipu oleh orang. Yakub menipu bapaknya Ishak, Yakub menipu saudaranya Esau. Begini juga lah akhirnya terjadi. Dia ditipu oleh pamannya sendiri. Nah, oke, akhirnya dia tidak mendapatkan Rahel. Lalu Yakub itu betul-betul cinta kepada Rahel. Yakub itu betul-betul sayang sama Rahel, sehingga ia katakan di dalam Alkitab dituliskan, ia rela mengerjakan apa saja. Dia rela bekerja 7 tahun lagi lamanya untuk mendapatkan Rahel. Dan dalam ayat 20 tadi dikatakan, tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Itu artinya kalau kita memang cinta kepada pasangan kita, kalau kita memang sayang sama pasangan kita, kalau kita memang betul-betul mengasihi pasangan kita, maka kita mengerjakan apa yang dia mau, bukan dengan sungut-sungut, bukan dengan kesedihan, bukan dengan kebimbangan, tetapi dengan penuh kebahagiaan. Dan kita tidak menganggap itu menjadi sesuatu yang sukar. Bekerja 7 tahun itu adalah sangat lama, tapi ia anggap itu hanya beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Itu apa? Karena kebahagiaan yang ia miliki. Itu sebabnya kalau memang pasanganmu cinta kepadamu, maka ia akan bahagia mengerjakan apa yang kau mau. Ia akan bahagia mengerjakan apa yang kau perlukan. Ia akan bahagia bersamamu. Ia akan bahagia walaupun walaupun sifatmu mungkin agak aneh gitu ya kan. Mungkin engkau berbeda, sifatmu agak unik ya kan. Tetapi kalau memang pasanganmu itu cinta kepadamu, dia tidak akan menjadi kecewa, dia tidak akan menjadi
tidak menjadi pudar cintanya, tetapi dia bisa mengerti akan dirimu. Itu sebabnya jangan merasa, oh nanti pasangan saya nggak suka sama saya. Enggak. Kalau memang dia cinta, kalau memang dia sayang, kalau memang dia itu betul-betul mengasihimu, maka dia akan bisa memahamimu, dia akan bisa menerimamu, dan dia akan bisa mengerti tentang dirimu, sehingga apapun yang diperintahkan kepada dia, apapun yang kamu suruh kepada dia, dia bisa mengerjakannya dengan kebahagiaan. Nah, tapi di sini ada beberapa kuncinya. Yang pertama, di sini yang diperlukan adalah kesiapan untuk rela berkorban. Ya kan? Kalau memang namanya cinta, cinta itu harus rela berkorban. Seperti Tuhan Yesus, karena dia cinta kepada kita, Tuhan Bapa Surgawi cinta kepada kita, Ia datang, Yesus datang ke dunia ini, menebus dosa kita, mati di kayu salib. Kenapa? Karena cintanya pada kita. Apakah itu bucin? Tidak, itu bukan bucin. Kenapa saya katakan itu bukan bucin? Karena gini, kalau Yesus sudah mati menebus dosa kita karena cintanya pada kita, lalu kita menolak Yesus, bukan Yesus yang rugi, tapi kita yang rugi. Jadi Yesus bukan bucin, oke? Nah, yang pertama di sini yaitu kesiapan untuk rela berkorban. Kalau engkau memang cinta kepada pasanganmu, kalau memang engkau sayang sama dia, engkau siap berkorban untuk dia. Engkau siap melakukan apa yang dia mau. Engkau siap memahami dia, engkau siap mengerti dia. Jangan katakan, aduh, mungkin pasanganku nanti takutnya nggak tahan sama aku. Jangan seperti itu. Itu makanya harus ada di sini yang namanya kesiapan untuk rela berkorban. Kesiapan untuk mematikan ego masing-masing. Sebagai contoh, perempuannya ini memiliki karakter yang manja. Kemudian laki-lakinya ini harus mengerti kemanjaan dari wanitanya. Harus mengerti dan harus memahami bagaimana karakter wanitanya. Kalau memang laki-laki itu betul-betul cinta, kalau memang laki-laki itu betul-betul sayang, dia harus siap rela berkorban. Atau gini, misalnya perempuannya ini kurang perhatian, perempuannya ini tidak romantis, tidak perhatian, padahal laki-lakinya ini pengen dia itu perhatian, ya kan? Kan laki-laki sering seperti itu. Laki-laki pengen didukung oleh wanitanya, ya kan? Perempuan ini kurang perhatian, kurang romantis, tapi laki-laki pengen sih dia itu romantis, pengen dia itu perhatian, ya kan? Nah, jangan langsung kamu katakan, oh itu cowokku nggak akan tahan dengan sikapku seperti itu, lalu katakan putus. Jangan. Kenapa? Karena cinta mengerjakan apa yang kamu sering, ya kalau memang dia cinta samamu, dia akan lakukan apa saja. Karena dia harus siap rela berkorban. Betul? Dia harus rela berkorban hati, rela berkorban perasaan. Ya nggak apa-apa walaupun dia nggak romantis, tapi aku berusaha untuk membuat dia romantis ke depannya. Aku tetap romantis kepada dia. Walaupun dia nggak perhatian, aku perhatian kepada dia. Karena kuncinya rela berkorban. Dan jika satu bisa memulai, doakan, tetap hidup takut akan Tuhan. Pada waktunya Tuhan akan menyempurnakan segalanya. Amin. Nah, yang kedua, dibutuhkan pengertian, pemahaman, dan penerimaan. Ya, jadi yang namanya kesiapan rela berkorban, yang namanya mengerjakan apa yang pasangan kita suka, itu harus ada pengertian, harus ada pemahaman, dan harus ada penerimaan. Seperti tadi saya umpamakan, wanitanya nggak romantis, ya kan? Wanita itu kan ya, kalau laki-laki romantis it's okay, tapi aku nggak bisa romantis gitu, ya kan? Aku nggak berani gitu ngungkapin cintaku gitu, ya kan? Nah, laki-laki ini harus bisa mengerti gimana perasaan atau bagaimana karakter daripada wanitanya. Laki-laki ini harus bisa memahami bagaimana karakter dan sifat dari wanitanya. Laki-laki ini harus bisa menerima bagaimana wanitanya ini kalau memang dia cinta. Itu namanya cinta, itu mengerjakan apa yang pasangan saya suka, apa yang pasangan saya mau, dan apa yang pasangan saya perlukan. Nah, yang ketiga, kuncinya tetap ada batasan-batasan yang benar, yakni firman Tuhan. Jadi bukan berarti kita itu mengerjakan semua yang pasangan kita suka, bukan berarti kita mengerjakan semua yang pasangan kita mau tanpa ada batasan. Itu jelas itu akan menjadi dosa kalau itu melanggar firman Tuhan. Itu sebabnya diperlukan batasan firman Tuhan. Sebagai contoh, kalau misalnya pacarmu minta kamu ngelakuin hubungan seks, aku pengen lah ngelakuin hubungan seks, kamu jangan mau. Kenapa? Karena batasannya firman Tuhan. Engkau lebih cinta Tuhan atau lebih cinta dia? Nah, itu dia bisa dipertimbangkan. Kalau engkau katakan engkau cinta Tuhan lebih daripada dia, maka kalau ada perintahnya, kalau ada yang ia mau bertentangan dengan firman Tuhan, kamu tolak. Kamu tolak dan kamu ajari dia, kamu tegur dia dalam kasih, kamu nasihati dia, kamu bimbing dia kepada jalan yang benar supaya tidak seperti itu lagi nantinya.
Nah, jadi batasannya harus jelas, itu firman Tuhan. Dan yang keempat, kuncinya apa? Ingat kapasitas. Ya. Misalnya gini, laki-lakinya ini penghasilannya belum seberapa, tapi perempuan ini banyak banget mintanya. Banyak banget mintanya, kan? Setiap jumpa harus bawa ini, harus bawa ini, harus bawa ini, bawa harus. Dan tidak mengerti gimana kapasitas dari prianya. Jadi harus bisa saling memahami. Jadi bukan berarti karena dia cinta sama saya, oh saya suka-suka sama dia, bukan gitu. Ya kan? Dan engkau juga, misalnya laki-lakinya itu diminta sesuatu sama perempuannya, misalnya baru pacaran seminggu ya kan, lalu pacarnya bilang, perempuan bilang, bang berikan aku kalung bang, emas. Padahal mungkin laki-lakinya belum atau masih kuliah ya kan. Jangan sampai uang kuliah kau makan untuk cintamu itu. Jangan, ya kan? Tapi apa? Tapi kamu harus ngerti kapasitas. Ya, harus tahu gimana kapasitasnya, harus mengerti gimana kemampuan daripada pasangan. Ya, jadi bukan berarti semena-mena. Ya, jadi itu bukan karena apa? Karena kalau misalnya melanggar batasan firman Tuhan dan tidak tahu kapasitas, itu saya beri nama bucin, budak cinta. Itu sebabnya jangan mau diperbudak oleh cinta. Memang kita harus mengerjakan apa yang pasangan kita mau, apa yang pasangan kita suka, tetapi jangan sampai kita menjadi budak cinta. Harus ada batasannya dan juga harus tahu kapasitasnya. Ini yang bisa saya sampaikan dan kesimpulan yang cerdas dalam bercinta. Cinta, ya memang itu cinta, tapi tolong logika dipakai. Bukan berarti jalan sama cewek, kau habiskan semua ATM, semua uang di ATM-mu, ya kan? Lalu kau diputusi sama dia. Sakitnya itu bukan diputusi, tapi sakitnya itu ketika habis semua. Itu makanya ya kan, harus mengerti kapasitasnya. Harus cerdas. Jangan karena kebawaan perasaan, jangan karena cinta, aduh gimana ya, aku cinta sama dia, aduh gimana ya. Tolong pakai akal sehat juga. Ya kan, tolong pakai rasional juga. Bukan berarti pasanganmu minta kamu datang, minta kamu jalan sama dia gitu, quality time, lalu tugas-tugas nggak siap atau kamu cabut dari kuliah, nggak seperti itu. Tapi apa, kamu harus tetap pada batasan yang benar, kamu harus tetap pada arah yang benar, pada jalan yang benar. Ini yang bisa saya sampaikan mengenai cinta. Cinta bukan mengerjakan apa yang saya suka dan apa yang biasa saya lakukan, tetapi cinta adalah saya bersedia untuk melakukan apa yang disukai dan diperlukan oleh pasangan saya dalam batasan dan kapasitas yang benar. Saya berdoa video ini memberkati. Saya berdoa sharing ini memberkati. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.